Hi, this is Andre, founder and CEO at Lingo Talk. We build blended learning platform for organizations, combining classroom experience with AI-based assessment, fitting the needs and preferences of the employees. Lingo Pods is a podcast to keep you up to date on the future learning, AI, and the changing world of work. Each episode shares the latest trends, tips, and ideas to help you succeed in the fast-evolving world. Whether you're curious about AI or looking to grow in your career, LingoPods gives you what you need to stay ready for the future. We'd like to keep things real and simple here, so hope you enjoy. Oke, selamat pagi Pak Peter. Selamat Morning, datang Dre. nih di kantor kita. Iya. Talk. Apa kabar Pak? Ya, sehat. Itu yang paling penting lah sekarang. Ini nggak terlalu juga. jauh ya rumah ke sini harusnya. Ini tadi enak nih. Kalau misalnya ke kantor kan kena ganjil genap nih. Kalau ke sini saya nggak kena ganjil genap. Masih sama-sama Jakut soalnya. Oke, Pak Peter. Kali ini kita sebenarnya ada di kesempatan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol banyak tentang AI, penggunaan AI dalam corporate training. Karena kita sangat percaya nih Pak Peter punya kaliber yang sangat mumpuni untuk diskusi tentang topik yang mau kita bawakan hari ini. Itu jadi mungkin to start with kita boleh nggak sih dengar a bit of a short introduction about yourself dan mungkin bisa dikenalin juga ke audience kayak nanti kira-kira kita bisa punya output apa nih dari ngobrol-ngobrol kita hari ini. Kalau ngomongin corporate learning, pengalaman saya di corporate learning itu as early as year 2000 kan. Jadi dari tahun 2000, jadi kalau sekarang udah 24 tahun ya, kelihatan tuanya ya. Bedanya gue malu ya, lu anak muda, gue orang tua ya. Jadi dulu saya startnya itu kan di Astra Management Development Institute. Tahun berapa itu? Tahun 2000. Wah, tahun 2000 saya jadi masih 24 tahun. TK kayaknya. Nah, terus dari corporate learning, saya ditantangin lah waktu itu sama, yaitu di mana saya kerja sekarang. Jadi dulu kan saya di Astra. Terus saya beruntung banget lah bisa interaksi langsung dengan chairman dari MTech. Waktu itu Pak Edi tantangin saya, mau nggak jadi HR di perusahaan perkebunan. Nah, begitu saya pindah ke Lonsum, nah di situ mulailah belajar hal-hal lain selain daripada corporate learning ya. Jadi saya ditantangin jadi HR, terus setelah jadi HR malah ditantangin lagi pegang bisnis, jadi saya operation director dari satu perusahaan water treatment. Terus yang ngurusin semua, ternyata yang paling puyeng dari semua tuh cash flow. Waduh, udah itu seminggu sekali kita liatin duit nih, kita waduh mana positif negatif nih. Nah itu hal-hal itu hal yang baru. Tapi kembali lagi kayaknya mungkin dunianya HR ya, corporate learning ya. Tahun 2017 akhirnya saya diminta ke MTech kan sama beliau. Jadi VP Group HR di sana sampai sekarang. Ya. Dari tahun 2017 sampai sekarang nih ya banyak inisiatif corporate learning yang kita kerjain lah. Dan memang dari saya tuh saat itu ya kita merasa harus catch up karena datanglah orang misalnya dari Alipay, wah canggih banget mereka, dari BBM gitu, mereka canggih banget gitu. Mungkin saya waktu itu merasa ketinggalan udah belasan tahun karena udah lama nggak di corporate HR. Di corporate learning, begitu ketemu orang-orang ini, waduh, ketinggalan banget nih. Akhirnya apa nih yang kita bisa pakai jadi acuan ya? Saat itu saya pakai Deloitte Human Capital Trend. Saat tadi 2017 saya ikutin terus tuh. Mulai dari kita ketinggalan sampai akhirnya kita inline with the trend, kalau menurut saya ya. Jadi kalau kita ngikutin, sekarang-sekarang ini kita nih udah inline dengan trend yang ada di MTech ini. I see. Gitu. Panjang ya Pak ya tadi kalau lumayan journey-nya ya. Tawan tuanya. Tapi at the same time kalau misalnya kita ngeliat especially di HR Pak, itu benar-benar game-nya itu selalu long term ya Pak ya. Kalau misalnya ya main panjang. Kalau HR itu kita harus berani main panjang. Nah ini yang memang mungkin anak-anak muda sekarang tuh beda nih sama saya dulu nih. Jadi saya lagi dulu masuk ke Astra tuh saya ditanya sama bos saya, Pit, apa rencana kamu 10 hari dari sekarang, 10 bulan dari sekarang, 10 tahun dari sekarang.
Nah, jadi pada saat saya dulu di BBM, ketemu sama anak-anak millennials, mereka ditanya 10-10-10 pada protes gitu. Pak, bisa nggak Pak 3-3-3 aja? Ya, Jadi lebih gampang saya ya. diskon ya. 3 hari, 3 bulan, 3 Oke. tahun. Ya lumayan lah, tapi at least ada yang saat ininya ya. Jadi short term, mid term, sama long term itu harus ada dipikirin gitu ya. Di HR pun sama. Jadi tapi saya belajar dari anak-anak milenial ini, kenapa 3-3-3? Karena setiap 3 bulan ternyata ada tren baru. Oke. That's why sekarang ini juga kita pakainya kan OKR nih. Setiap quarter kita revisit our plan, our strategy. Yeah. Jadi kita coba inline dengan latest trend. Dengan apa, jangan sampai nanti kita sebuah tech company ya, tech conglomerate, tapi kita nggak inline dengan trend gitu. Yeah. Makanya sekarang kita nih every 3 months kita bikin ya revisit the plan, revisit the strategy, whether we still in line or we have a new trend coming. Nah itu yang lumayan sih membuat kadang-kadang kita kaget juga. Kita bahkan waktu itu lagi pas pandemi itu bisa sampai pivot kan. Iya. Luar biasa tuh sampai pivot akhirnya. Bukan lagi cuman geser atau cuman fine tune, tapi benar-benar pivot. Jadi in that sense sih ya dunia kita bergerak jauh lebih cepat sih semuanya. Tadi menarik Pak, ada kata kuncinya in line with the trend gitu ya. Yes. Kita ngomongin soal inline sama trend, itu berarti kan ada tinjauan dari juga tantangan-tantangan yang berlangsung, especially di COVID era, Pak. Sebenarnya yang kami penasaran, kami pengen tahu Pak, sebenarnya tantangan utamanya kalau di MTech itu seperti apa sih dalam mengembangkan, apalagi kan di ininya Bapak, mengembangkan tenaga kerja dan mengembangkan talent gitu ya. Yes. di dalam corporate di dalam corporate learning juga itu kira-kira seperti apa sih Pak yang udah dihadapi selama ini? Saya nih senang juga pada saat COVID itu ada satu artikel dari HBR ya. Sebetulnya dia merevisit atau fine tune satu studi juga mengenai corporate learning yang mana kita ini udah praktekin saat itu. Yaitu 70-20-10. Oke. Jadi mereka bilang dengan adanya COVID ini, jadi orang itu kan pivot banyak kan ya. Pivot itu kita nggak keburu lagi ngajarin di kelas gitu. Jadi 10% itu bicara mengenai in-class training untuk development. 20% itu adalah coaching and mentoring. Nah, 70%-nya itu adalah on the job training. Jadi berupa assignment, mutation, berupa promotion itu termasuk salah satu daripada development sebetulnya. Nah, itu kita udah jalanin ya. Jadi kita tuh tanda petik kalau mau sedih COVID ya, banyak hal yang menyedihkan, tapi kalau mau dilihat dari sisi positifnya, COVID itu mengakselerasi banyak rencana digital transformation kita yang tadinya dari tahun 2017 kita udah rancang-rancang nih, 2018, 2019 perkembangannya slow banget. Begitu COVID accelerated banget semuanya bisa kita jalanin malah kita bisa sampai jadi in line with the trend. Ya, to some extent tuh COVID itu yang ngedrive semuanya. Jadi ngedrive apa boleh buat kan? Kita harus pakai collaboration tools. Padahal itu sesuatu yang udah kita usulin udah lama tuh. Misalnya apa boleh buat kita harus ada briefing pagi, briefing sore. Itu sesuatu yang memang dari awal kita juga merasa perlu gitu ya. Cuman susah untuk implementasinya. Nah jadi ya thanks to COVID, malahan kita dari gara-gara itu jadinya rencana itu corporate learning termasuk assignment itu kita benar-benar jadikan development. Karena kan banyak yang private ya. Private itu kita juga langsung katakan ke mereka, itu sama extent kita juga ada yang PIP juga, Performance Improvement Plan. Artinya kalau memang sampai mereka nggak bisa perform, itu kita harus tanda petik berani demosi malah. Nggak cuma promosi, mutasi, demosi. Demosi itu juga sebagai salah satu development buat orang itu. Biasanya sih nggak nyampe demosi, mereka udah bertobat atau mungkin mereka resign sendiri gitu ya. Tapi ya di situ kita lihat ada seleksi alam terjadi. Jadi orang yang adaptif terhadap perubahan, orang yang bisa ngikutin tren itu yang survive bahkan yang bisa thrive gitu.
Setuju ya, mungkin setuju Pak dengan poin Bapak. Kalau misalnya COVID itu sebenarnya blessing in disguise juga ya, Yes. untuk accelerate beberapa program-program yang memang ngarahnya ke future trend. Tadi juga menarik Pak, karena kita bahas soal 70-20-10. Gimana kalau misalnya kita bisa tangkap itu sebenarnya intinya training atau misalnya apapun yang dikasih oleh perusahaan itu lebih sedikit dibanding porsi kita minta karyawan untuk ngelakuin kerjaan based on learning by doing gitu ya Pak. Yeah. Nah ini kadang-kadang masih menimbulkan sedikit pro dan kontra sebenarnya Pak ya, kalau bisa kita melihat di industri. Kira-kira bagaimana sih Pak, Bapak sebagai VP HR Group untuk berikan sebuah kebiasaan mungkin ya kepada saya mungkin bilangnya lebih ke arah habit gitu ya. Kalau misalnya ya, tadi Bapak bilang, ini kan kita lagi di era seperti ini, kita semua butuh accelerate, nanti ada seleksi alam juga, ya orang yang bertahan adalah orang-orang yang memang adaptif. Tapi masih ada juga orang-orang yang merasa bahwa dari perusahaan itu yang harus lebih kasih the knowledge atau the skills. Tapi kalau dari kita lebih inginnya karyawan itu bisa accelerate bareng sama kita. Itu gimana sih Bapak melihat itu? Ya, jadi memang gini ya, kita juga mendefinisi ulang apa yang dimaksud dengan 10% in class tadi. Okay. Jadi, apakah 70% itu ya maksudnya benar-benar dilepas gitu. Kenyataannya akhirnya karena COVID juga, thanks to COVID, jadi kita belajar yang namanya micro learning, kita belajar yang namanya learning journey. Jadi kita desainin tuh learning journey-nya. Jadi walaupun mereka itu on the job training, tapi is part of the learning journey yang memang sudah didesain oleh perusahaan. Ya, jadi kita juga lebih tajamin lagi IDP, ICP-nya, individual development plan mereka, individual career plan mereka, ya kan. Dari situ, dari IDP, ICP-nya kita buatkan learning journey-nya yang tentu saja didiskus ya dengan si employee. Nah, gimana learning journey itu? Ya kita biasanya mengklasifikasikan misalnya di yang level leadership-nya, level middle, top, middle, yang mungkin low management juga kita klasifikasikan di sana. Masing-masing punya learning journey-nya nih. Dari learning journey ini bisa berupa micro learning juga. Artinya tuh kita kasih bahan pre-kelas sebelum masuk kelas. Ya, jadi mereka perlu baca, perlu nonton TV. Nonton video. Ya nggak apa-apa, karena saya di TV jadi nonton TV. Jadi nonton video, terus udah gitu dengar podcast mungkin bisa juga salah satunya. Ya baca-baca artikel prior to the class, ya kan. Jadi pada saat di kelas itu lebih waktu itu kita sempat engage juga dengan beberapa provider sekaligus ya. Di dalam learning journey itu melibatkan misalnya Harvard saat itu, terus Singapore Management University, terus BTS Singapore. Itu di setiap titik journey itu ada intervensinya, intervensi pembelajarannya. Nah, pas saat mereka belajar itu, di kelas itu nggak cuman datang, okay, what is, nggak. Langsung di sana, okay, we have this Miro board, ya, you guys has already been breakdown into groups gitu ya, masuk ke breakout room masing-masing, udah gitu ngisi di Miro board-nya bareng-bareng. Jadi kayak gitu misalnya. Jadi udah in class itu sesuatu yang discussion base, yang udah purpose-nya juga ada, karena si grup itu nanti end up harus bikin project juga misalnya. Jadi itu yang kita desain tuh, development program yang model seperti itu. Jadi memang ya walaupun mereka on the job ya, kita kirim. Ya waktu itu on the job-nya juga ada yang disuruh jadi CEO sama disuruh jadi BOD. Orang happy kan. Tadinya dia mungkin BOD -1 terus jadi BOD kan. Jadi BOD kan. Jadi semangat juga mereka gitu kan. Udah pasti ada peningkatan karir juga gitu. Ada role playing-nya juga di situ. Ada di situ istilahnya langsung diskusi hal yang memang menjadi project mereka gitu kan. Nah, jadi
Ya itu kurang lebih kalau bilang corporate learning itu yang kita lakukan ya. Oke. Heeh. Nah, kalau dalam mendesain corporate learning yang tadi sudah Bapak jelaskan gitu ya, apalagi kita udah bikin sebuah program gitu, intinya supaya on the job training yang 70% ini benar-benar bisa efisien gitu kan, karena yang 10% yang training yang dikasih ini harus benar-benar maksimal. Nah, itu bagaimana tuh Pak Peter bisa mungkin bikin program yang sesuai, personalized gitu atau customize dengan kebutuhan dari company sendiri, tapi juga cocok nih untuk karyawan. Apakah nanti ada peran dari teknologi juga yang masuk di dalam desain itu? Ya tentu saja ya. Pasti kan awalnya kita lihat dari kebutuhan strategik dulu dari perusahaan kan. Arahnya mau kemana? Waktu itu kalau bicara digital transformation, arahnya ke sana. Jadi main topiknya pun itu, ya tentu saja kita transformasi digital, masa nggak pakai the latest trend in digital technology kan? Nah, makanya kayak tadi, misalnya kita bilang, tadi saya sebut Miro, kita sebut learning management system, kita sebut misalnya micro learning, itu kan kita harus ada platformnya untuk lakukan micro learning itu ya. Jadi MTech sendiri kan, misalnya dulu ya sempat punya ya sedikit stake di kelas.com ya. Jadi kita menggunakan platformnya kelas.com. Terus sama extent juga kita menggunakan yang lain ya, learning management system yang lain. Yeah. Dan itu dijadikan dasar untuk mereka melakukan learning journey ini while on the job gitu. Jadi pasti ada pre, in class dan post. Postnya ini ada berupa project yang harus mereka kerjakan setelah daripada trainingnya ya. Untuk strengthen their on the job training yang kita sudah assign ke mereka gitu. Jadi salah satunya pakai yang sekarang ini sih, the latest trend itu menggunakan AI. Yeah. And the latest one. Walaupun kita masih setengah eksperimen lah kalau yang ini. Jadi bukan yang udah full throttle gaspol gitu, belum. Kita masih coba-coba di tim kita sendiri di HR. Terus juga ada beberapa karena kan saya kebetulan ngajar juga tuh di Institut Media Digital MTech ya. Yeah. Jadi to some extent saya cobain dulu nih. Jadi mahasiswa ini jadi tanda petik kelinci percobaan kita lah untuk penggunaan AI. Yang mana saya bilang kalau di kelas saya itu open book, open Google, open AI. Open book, open Google, open AI. Menarik sih. Silahkan. Jadi lu mau diskusinya apapun, buka AI boleh. Bahkan sampai ujiannya pun saya akan kasih dia open book, open Google, open AI. Nggak apa-apa. Kurang lebih begitu. Meaning that kalau lagi ujian pun, ini kita sambil ngomongin yang soal ini ya Pak, karena Pak Peter juga berperan sebagai salah satu dosen juga di IMD ya. Peran Bapak sebagai dosen dengan Bapak mungkin sedikit agak lebih kita bilang lebih sedikit agak lebih futuristik lah ya Bapak ngajarnya. Boleh open book, boleh open Google, boleh open AI. Nah itu bagaimana Pak? Ini menarik banget kan, karena biasanya AI ini kan benar-benar dijadiin 100% mahasiswa untuk 100% bisa ini. Nah ini Bapak gimana tuh? Saya sama UAA dimarahin kan, Pak, saya mengingatkan kembali Pak, kalau di kelas-kelas yang lain, dosen-dosen lain itu nggak boleh buka buku Pak. Saya bilang kan, dosennya saya punya kebebasan akademik. Nanti gimana Pak kalau mahasiswanya nyontek? Nah itu dia, saya bilang. Ya, salah satu contoh ya, karena kuliah saya ini judulnya adalah Pengantar Bisnis Digital dan Manajemen. Ya. Jadi ini Intro to Digital Business and Digital Business Management kan. Jadi one of the things yang akan terjadi pada saat Anda mengelola bisnis digital adalah Anda harus pakai AI. Kalau lu nggak pakai AI, orang lain bakal pakai gitu loh. Ya, jadi salah satu kompetensi yang mereka harus kuasain adalah pakai AI. Ya sekarang kalau lu nggak latihan di kelas, latihannya di mana? Ya jadi at least mereka harus coba di kelas. Nah, jadi contoh, gimana ngakalinya? Ya gampang. Kalau yang lain, ya ujian yang lain lucu nih. Ini tim UAA kita juga, saya agak challenge balik. Mereka tuh boleh pakai laptop dan take home test loh. Take home test. Ya, ada juga yang versinya take home test. Saya bilang, saya nggak mau take home test. Dia harus datang ke kampus dan ujian di kampus.
dan saya mau ujiannya pakai kertas. Tapi mereka boleh buka laptop, buka handphone, open Google, open book, open AI, silakan bawa buku yang banyak, silakan, nggak ada masalah. Tapi kerjanya harus di kampus ujiannya. Sekarang lu take home test, emang lu kagak pakai AI di rumah? Udah gitu boleh pakai Microsoft Word lagi. Ngomongin pakai Microsoft Word, yang sekarang nih, tadi saya baru demo ke timnya Andre juga ke Revika. Copilot itu integrated dengan Microsoft 365. Ya. Kalau kita beli versi corporate, itu bisa ada option untuk bisa di-on-kan. Gitu. Ya, kalau misalnya pribadi pun kita bisa bayar berapa dolar gitu, subscribe ke Microsoft. Jadi Microsoft Word kita, PowerPoint semua terintegrated dengan Copilot, dengan AI. Jadi misalnya tadi ada pertanyaan itu, ketik aja di dalam Copilot-nya, keluar jawabannya, ya kan? Boleh tinggal langsung submit lagi. Pakai Microsoft Word. Saya nggak setuju, saya bilang pakai Microsoft Word. Lu harus nyatet. At least, karena saya belajar instructional design juga. Setidak-tidaknya, kalaupun dia nyontek dari AI, dia harus tulis ulang. Pada saat dia menulis ulang, ada proses kognitif yang mana dia belajar nih. Dari AI, dia transfer ke otak dia tuliskan ke kertas. Jadi, pembelajaran juga kan? Anyway, gitu loh. Jadi, dan pertanyaannya pun sesuatu yang kaitannya dengan opini dia. Not necessarily misalnya, what is, bukan. Saya kasih satu case, dari case ini, kita bisa tahu nih kalau AI jawabannya normatif. Ini kita selalu tanya, pendapat kamu dengan misalnya contoh ada satu perusahaan yang melakukan transformasi digital. Perusahaan ini, misalnya perusahaan macam-macam, kita kasih tahu semua fakta-fakta datanya. Setelah itu dia suruh analisa. Dan setelah analisa, kasih pendapat pribadi. Bagaimana dia akan lakukan ini dan alternatif solusinya bagaimana. Jadi kan pasti dia harus mikir. Harus mikir dong ya. Dan kalau jawabannya dari AI, kita udah bisa tebak. Lu copy paste dari AI lu ya. Tahuan. Jadi harus ada sentuhan manusia, sentuhan pendapat pribadi, ya kan? Nah, seperti itu. Ya, mungkin yang saya tangkap poinnya adalah penggunaan AI itu juga sesuatu yang harus dikuasain sebenarnya. Jadi dalam artian teknologi akan selalu berkembang gitu. Jadi model belajar pun harus juga disesuaikan sama perkembangan. Pak Peter di sini mungkin melihat bahwa AI itu bukan sesuatu yang bisa kita stop, tapi bisa kita bisa kita pelajari agar kita bisa pakai dengan baik gitu kan. Contohnya tadi ya misalnya ya Pak Peter nggak menghalangi lah. Kalau misalnya ngapain dihalangin kalau udah ada teknologinya bisa kerjain. Dosen aja bisa prepare ya pakai AI juga dengan Copilot sama aja. Juga pakai AI. Tapi kan berarti intinya adalah yang dibutuhkan ya, apalagi di industri, di pekerjaan gitu ya. Kita juga nggak pernah melarang, malahan kita encourage kan tim kita untuk menggunakan teknologi semaksimal mungkin gitu. Tapi sebenarnya apa sih Pak kalau misalnya ini kita ngomongin dari yang Bapak coba ajarin misalnya di mahasiswa-mahasiswa yang ada di IMD itu skill apa atau output apa atau knowledge apa yang Bapak ingin mereka dapat dari pembelajaran yang Bapak kasih di kampus untuk profesional? Saya kan udah lihat risetnya World Economic Forum ya. Kira-kira skill apa yang dibutuhkan untuk bisa bertahan di dunia yang semakin eksponensial ini nih perubahannya. Salah satunya adalah kan kompleks problem solving ya. Jadi si mahasiswa ini saya latih untuk gimana caranya mereka bisa menyelesaikan kompleks problem solving. That's why soal-soal ujiannya itu kita buat adalah satu kompleks problem. Yang mana kalaupun itu di-prompt ke AI, jawabannya tadi seperti saya bilang akan normatif jawabannya. Pasti. Ya, jadi saya mau ada sentuhan manusianya yang mana dia harus tap into the emotional intelligence-nya dia, ke IQ-nya dia, even ke spiritual quotient-nya dia, dan ke execution quotient-nya. Jadi dari situ kita akan lihat, oke, ini adalah buah karya dari pemikiran dia pribadi untuk bisa men-solve satu kompleks problem yang kita tampilkan di sana. Makanya saya kasih satu case tadi, ya kan? Walaupun tentu saja case tadi ini bisa aja diketik ulang ke AI, terus nanti si AI ini akan
memberikan Di-train jawaban. lagi. Ya. Makanya saya bikinnya dalam bentuk kertas dan panjang kan. Hmm. Kalau dia harus ketik juga kan lama kan. Lama, benar. At least dia kalau pakai AI itu misalnya ada term-term tertentu yang dia nggak ngerti, dia boleh tanya AI. Misalnya dia bilang ini TAM, Total Addressable Market, apa? Ya, dia nggak ngerti misalnya, dia boleh masuk ke AI itu apa. So, misalnya ini misalnya top line, bottom line. Top line-nya sekian, bottom line sekian, itu apa? Misalnya OPEX, CAPEX, mungkin mereka nggak ngerti, dia itu bisa boleh nanti dia masukin ke dalam AI. Tapi bahwa ada satu fakta data, ada satu case, ada satu kompleks problem, yang dimana mereka harus coba solve the complex problem. Ya, jadi itu sih yang saya berusaha untuk pastikan mereka tuh kuasai. Jadi itu kompleks problem itu kan tergantung mata kuliahnya. Yeah. Setiap mata kuliah itu pasti ada kompleks problem yang related to mata kuliah itu. Itu yang nanti kita coba present ke mereka dan mereka coba solve the kompleks problem. Kurang lebih begitu sih. Dan itu berarti nanti itu dengan learning design yang sudah dibuat oleh Pak Peter dan tim mungkin ya di IMD itu kaitannya dengan persiapan tenaga kerja, Pak. Yes. Kaitannya nih kita ngomongin soal ya kita mungkin nggak usah jauh-jauh, contohnya di MTech dulu. Itu sebenarnya outputnya seperti apa sih, Pak, dalam menghadapi tantangan? Ya, balik lagi kalau ke corporate learning ya. Makanya saya bilang tadi ada 10% intervensi kita di kelas kan. Ya. Jadi, saya masih ingat bos saya dulu ngomongnya, Pit, kita tuh nggak bisa ngajarin karyawan, Pit. Karena kenapa? Satu, mereka harus kerja. Waktu yang dibutuhkan untuk belajar itu sedikit. Jadi nggak mungkin kita ngajarin semua itu di dalam kelas. Di kelas, jadi saya bilang, Pak, kalau gitu di kelas kita harus ngapain? Di kelas itu kita memprovokasi mereka, sebetulnya. Provokasi. Is provoking them. Terus saya bilang, provok untuk apa, Pak? Memprovokasi mereka supaya mereka merasa kurang pintar. Ya. Jadi kalau mereka merasa kurang pintar, mereka juga misalnya solve the complex problem tadi, mereka nggak bisa. Sehingga terprovokasi untuk belajar lebih lanjut. Jadi pulang dari kelas, mereka akan termotivasi untuk belajar lebih banyak lagi. Nah, makanya itu yang saya bilang tadi, ada micro learning itu, I think is a good thing. Jadi trigger-triggernya kita bisa tambahin nih. Jadi pre-class, post-class kan. Dan bahkan kalau learning journey itu, misalnya dalam waktu, jadi ketemuannya itu seminggu sekali, tuh kayak waktu itu kita desain. Jadi seminggu sebelumnya kita kasih dia bahan, seminggu setelahnya kita kasih dia assignment. Jadi nanti pas the next meeting, itu adalah membahas assignment-nya gitu kan. Nanti kita kasih lagi new assignment. In between kan mereka sekarang punya sources kayak AI yang bisa mereka tap untuk mereka bisa belajar kan. Jadi nggak cuman, jadi AI itu bisa jadi companion mereka untuk mereka belajar dan solve the complex problem while learning in the class gitu. Nah itu sebenarnya yang kita sekarang ini berusaha lakukan ya. Nah jadi ya bersyukurnya sih mulai dari COVID sampai sekarang yaitu quite working. Ya, contohnya misalnya program yang kita jalani waktu itu namanya Eagle Program. Itu ada 6 kelompok. 6 kelompok itu memang diminta untuk mengusulkan bisnis plan baru ya untuk MTech Group dan happens to be 6-6-nya jadi bisnis baru. Dipakai beneran implemented. Ya, jadi nggak cuma yang juara, tapi all of them itu benar-benar jadi bisnis baru. Walaupun ya sejujurnya nggak semuanya juga working 100% smoothly. Maksudnya pada saat udah jadi bisnisnya ya. Tapi at least kan itu menjadi sesuatu yang real gitu. Jadi bukan semata-mata diskusi di kelas terus pulang-pulang. Ya udah, pigo laki. Nggak juga. Kepake. Jadi hasil diskusi mereka itu memang betulan jadi bisnis baru. Gitu. Tapi gimana Pak? Maksudnya tadi kan Bapak bilang ya it's working terus dipakai, semuanya dipakai, cuman ya nggak 100% mungkin bisa di-adapt atau nggak 100% bisa di-implement. Berarti kan tetap nih masih ada tantangan dalam nggak di-implement mah jadi beneran. Cuman kan namanya bisnis startup kan dari 5 paling 1 yang berhasil kan. Iya. Ini udah jadi 6 startup baru. Jadi serius. Jadi 6 startup. Jadi 6 business division. 6 business division tetap jadi ya, tetap jalan ya. Sampai sekarang pun masih jalan. Cuman kan maksudnya ada yang benar-benar top gitu. Ada juga yang memang struggling kan. Namanya bisnis kan memang nggak semuanya bisa. Tapi yang saya maksud adalah
bahwa mereka itu bukan main-main. Jadi Hmm. pas lagi di kelas itu discussing something real yang memang terjadi gitu. Afterwards. ya. Ya. That only happens karena mereka juga bisa menggunakan teknologi dengan baik gitu ya. Ya, exactly. Karena mereka kan semua waktu itu ya, pas program itu dijalanin itu kan semuanya work from home. Oke. Jadi kita tuh ketemuan seminggu sekali tuh benar-benar melalui collaboration tools. Dan interaksi mereka juga collaboration tools, ya LMS, ya ada sih beberapa grup yang memang kopi darat, misalnya ketemu di kafe mana, ya pakai masker dan sebagainya. Ya saat itu ya. Tapi mostly sih mereka ketemuannya itu pun via collaboration tools, entah di Microsoft Teams, entah di Zoom, di mana gitu. At the time. Ya. Sekarang sih modelnya sama, cuma di copy paste-nya sekarang udah bisa offline ketemuannya gitu kan. Kalau saat itu benar-benar fully online. Ya. Sekarang sebenarnya apa sih Pak yang masih sebenarnya kan tadi Bapak udah cukup jelasin panjang lebar tentang apa yang sudah diterapkan lah ya, at least di company Bapak. Cuman solution apa aja sih yang ada nih di pasar saat ini yang kira-kira masih belum lengkap nih, dalam artian solution apa yang kira-kira masih bisa diimplement oleh companies, especially mungkin kita ngomongin MTech, yang bisa melengkapi lah kebutuhan yang ada di perusahaan. Itu salah satunya gini, Andre, mungkin kita nyambung juga kenapa Andre masih ketemuan kan waktu itu ya. Waktu itu tuh tiba-tiba kita sadar sesuatu hal yang cukup unik yang kita sadari itu gitu. When it comes to yang namanya bisnis digital ya, digital business, itu ternyata adalah is a global encounter, bukan encounter yang misalnya local atau ya bisa national, not even national, it's basically regional, global. Di situ tiba-tiba kita ketemu yang namanya requirement baru tuh. Oh, saya ketemu sama orang BBM, ketemu sama orang Alipay, ketemu sama yang player-player di luar sana, ya kan? Ternyata semuanya pakai bahasa Inggris, Dre. Gitu loh. That's why kita juga cari provider bahasa Inggris misalnya. Contoh itu salah satu yang akhirnya needs analysis kita nyambungin bahwa ada kompetensi yang dibutuhkan misalnya English language. Makanya saya tuh terapin saat kita at least di my division ya di HR, kalau ada briefing pagi, briefing sore, kita pakai collaboration tools, itu semuanya pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris ya? Jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Jadi bahasa Inggris itu dipakai tiap hari. Nah, makanya kenapa kita senang waktu itu dengan solusinya Andre, dengan Lingotalk itu, yang mana itu mengencourage orang untuk bahasa Inggris tiap hari. Kayak kita waktu itu akhirnya pakai jasa Anda kan. Jadi itu salah satunya tuh. Nah di situ kita encourage orang menggunakan AI juga. Orang juga tahu pronunciation-nya benar atau enggak, terus apa progresnya seperti apa, dan dia bisa lihat nilai dia sendiri, progres nilai dia sendiri. Nah itu saya rasa sih sesuatu yang ke depan ya, nggak cuma di bahasa Inggris yang kayak gitu. Itu bisa kepake di mana-mana. Di seluruh development program menurut saya. Nah itu yang saya rasa adalah satu gap yang waktu itu kita pernah ketemuin, dan itu kita jadiin satu fundamental sekarang. Jadi semua tuh harus bisa terukur, masuk learning gitu. Jadi LMS kita ada dashboardnya apa segala ya, thanks to your platform yang saat itu juga kasih idea sama kita, yaitu jadi satu basis untuk kita melakukannya di mana-mana. Berarti ya tadi ya, kita mau bridge the gap antara yang learning yang mungkin masih belum bisa terukur, dan tadi kita ngebahas soal habit juga Pak. Yes. Dalam artian bagaimana penggunaan, kalau misalnya kita ngomongin konteks ini bahasa Inggris ya, bagaimana penggunaan bahasa Inggris bisa dipakai secara konsisten gitu ya, walaupun mungkin kita ngomongin bit size learning gitu ya, 15 micro 20 micro learning, tapi konsistensinya itu tadi relate dengan tadi apa yang Bapak bilang, kalau misalnya di learning ini yang kita mau bangun ini adalah kebiasaan dulu kan. Jadi nanti penggunaan bahasa Inggris tetap nanti bisa kita sambungkan ke kebutuhan dari corporate learning itu sendiri. Nanti apa misalnya goal atau needs and preference-nya dari perusahaan itu supaya bisa sesuai nih, employees-nya sesuai dengan
Iya. apa yang ingin capai perusahaan. Kira-kira apakah seperti itu? Ingat nggak Andre, dulu pertama kali Andre presentasi ke saya langsung bilang, gitu. saya nggak percaya nih sama kursus Inggris. Sorry nih ya, saya bilang. Terus kan Andre reply ke saya kan, Pak, sorry Pak, boleh nggak dengar dulu, ini bukan semata-mata kursus Pak. Ini itu sebetulnya building habit, yang seperti Andre bilang kan. Nah, begitu itu saya baru mulai tertarik tuh, building habit kan. Maksudnya gimana? Oh, ternyata ada platformnya. Orang, misalnya kita ketahuan nih siapa yang akses app ini, siapa yang udah belajar Inggris hari ini, siapa yang belum, itu ketahuan. Dan kita bisa encourage kan. Sebagai HR kan kita bisa encourage karyawan-karyawan kan, yang misalnya belum kan. Ini udah kerjain belum tugasnya nih? Gitu loh. Udah dicoba belum, ditanya sama AI, udah ngobrol sama AI-nya belum gitu kan. Jadi ada satu, itu yang saya bilang tadi, itu jadi fundamental sekarang. Jadi kita tuh learning itu bisa keukur, nggak cuma daripada reaksinya, tapi dari pembelajarannya. Dan juga perubahan behavior-nya kan. Perubahan behavior-nya. Other than yang misalnya kalau kita dulu ngukurnya langsung loncat saya. Kalau kayak tadi project tuh adalah yang result-nya kan. Nah itu kan udah keukur nih. Tapi yang dari mulai reaksinya dia belajar, terus dia pembelajarannya dia sendiri juga, nilai-nilai pribadinya sama perubahan behavior-nya ini dulu susah nih ngukurnya gimana gitu kan. Tapi kalau dengan adanya learning management system, dengan adanya platform yang memang kita bisa pakai ya, salah satunya emang ya belajar dari waktu itulah. Platformnya Andre juga di Lingotalk ini yang bisa kita lihat dashboard-nya, ketahuan orang habitnya gimana, itu kan kelihatan behavior. Dan memang minimal lah, saya contoh di tim saya gitu. Ada satu orang yang dari dulu tuh setiap kali briefing pagi itu dia selalu tersiksa gitu. Dia nggak pernah nyaman untuk bisa ngomong bahasa Inggris kan. Tapi setelah dia ikutan kursus itu, ya maksudnya tiap hari habitual, dia latihan sama AI, at least dia lebih pede sekarang. Jadi kalau misalnya briefing itu dia udah nggak menderita lagi, udah nggak kayak tortured gitu. Dia udah kayak udah biasa dan sebagainya. Nah itu perubahan behavior yang saya tadi bilang. Behaviornya berubah. Selain perubahan behavior, secara dampak program-program seperti ini tuh dilihat perusahaan seperti apa sih Pak? Ya contoh lah, misalnya contoh tim saya itu ya. Dulu kan kalau misalnya ada, ya bukan rasis misalnya, mohon maaf, ada bule datang gitu, dia kabur duluan tuh udah. nggak mau pasti dia nggak mau. Kalau sekarang kan saya udah bilang, oh ya coba kamu nanti yang nyambut ya. Oke, pede dia. Pede ya. Ya kan? Karena kita walau bagaimanapun juga kita in the global economy now. Kita nggak bisa bilang oke, kita hanya beroperasi di Indonesia. No. We cannot say that. We are now part of the global economy. Kita part of the global business. Jadi kita ini perlu bisa engage internationally juga dengan siapapun, gitu kan. Ya, to some extent kita sih bersyukur ya. Ternyata nggak didominasi oleh the Western world sekarang. Sekarang ini sudah lebih imbang nih. Kita ini juga udah to some extent dalam beberapa hal ini kita sudah front run gitu. Karena kita ngelip ya. Jadi ada beberapa yang kita ngelip ngikutin trennya sehingga kita nggak jadi yang oke, selalu harus ngikutin tren dari belakang. Nggak juga. Kita in line with the trend. To some extent malah kita leading the trend. Gitu. In line with the trend, to some extent kita bahkan ngelit tren itu ya. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan solusi yang kita bisa desain secara long term juga dong Pak. Itu menurut Bapak bagaimana? Apakah solusi untuk mempelajari solusi corporate learning yang dilakukan dengan membangun habit itu harus benar-benar di-adapt secara long term oleh perusahaan? Iya. Jarang nih dapat pertanyaan begini dari milenial atau Gen Z kayak Andre gitu. Ngomongin long term, Andre. Biasanya orang you guys kan pengennya yang instan gitu kan. Tapi memang kita sih dari zaman dulu, makanya kan saya orang zaman baheula kali. Ya kita memang selalu berpikir tadi 10-10-10, Andre. 10-10 ya. Almost always in everything that we do, we did and we will do in the future, itu kita akan selalu 10-10-10. Memang begitu. Jadi kalau yang 10 tahunnya belum kejadian, kita harus punya conviction untuk kita tetap pegang teguh. This is the culture that we want, that we build right now,
Ya, kita konsisten ke sana. Tapi kita juga harus open dengan 3-3-3 tadi yang istilahnya. Justru saya harus open dengan the latest trend ini. Yang mana 3 bulan nih, jangan lihat 10 bulan, Pak, gitu loh. 10 hari oke, 3 bulannya gimana nih? Nah, I'm also open to the latest trend happening within 3 months, within a quarter of a year. Jadi dari situ, ya kombinasi lah. Jadi nggak cuma long term, tapi jangan lupa mid term-nya juga, ya kan? Sehingga data terbaru kita bisa adopsi, gitu. Oke. Menarik banget nih kita ngobrol-ngobrol tadi. Mungkin baru kayak setengah jam ya Pak ya? Nggak berasa maksudnya. Nggak berasa gue. Dari tadi udah nyerocos setengah jam. Hampir sejam kayaknya Pak tadi kita ngobrol. Tapi insights-nya sangat banyak sih yang kita udah dapetin. Especially the latest trend, kita ngomongin Pak Peter yang punya extensive experience tapi juga open nih terhadap new trends gitu. Jadi experience combine sama openness itu benar-benar sangat jadi insight yang sangat bagus sih buat kita. Mungkin terakhir untuk sebagai penutup, kita ingin tanya pesan utama buat orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang lagi berusaha membangun ekosistem atau solusi untuk pengembangan talenta, pengembangan human resource yang ada di perusahaan atau yang ada di industri pada hari ini. Apakah Bapak kira-kira punya 1-2? Ya, mungkin saya mulai dengan kita, contoh ya, kayak saya ngomong anak-anak saya gitu. Dulu tuh banyak teman-teman saya bilang, lu kok udah kasih handphone, iPad sama anak-anak lu? Nanti mereka kecanduan loh. Ya, saya bilang, sorry to say, this is a digital world now. Ya, everybody, every parent has their own view. Kan saya kasih mereka juga, saya ada parental control-nya, saya ada kasih dia waktunya. Jadi nggak semuanya juga dia bisa pakai dari pagi sampai malam gitu ya. Jadi I give them a certain time to use the iPad, to use the phone and everything. Supaya mereka digitally literated gitu. Ya. Dan ternyata berbuah hasil juga. Anak saya kan nggak ketinggalan zaman sekarang kan. Kalau ada apa-apa kan dia bisa ikutin trennya gitu kan. Coba kalau dari dulu gue batasin dia nggak usah kasih ya sama sekali. Ada yang ekstrim dulu parent yang sama sekali nggak kasih anaknya untuk pegang handphone ataupun iPad ataupun apapun gitu. Nah sama halnya dengan ini. Kita bilang nanti misalnya, teknologi itu berkembang begitu, jangan dilawan. Kita harus make the technology as our friend kan. Yeah. Kenapa? Karena kalau nggak kita yang pakai, kompetitor kita pakai. They are becoming faster than us, better than us, cheaper than us. Loh, kenapa kita nggak pakai? Ya kan? Kayak tadi Andre bilang, nyiapin presentasi, ya sekarang cukup masukin aja ke Copilot di PowerPoint, mau creating presentation about digital business. Jebret, langsung 5 menit keluar langsung semuanya. Ya kan? Kalau orang lain pakai, kita nggak. Kita kalah waktu. Kalah waktu, benar. Kita nyiapin presentasi itu setengah hari misalnya. Orang lain pakai AI 5 menit jadi. Lah, gimana? Jadi, menurut saya, ya kita harus tetap open dengan the latest trend, dengan teknologi, dengan apapun itu. Dan juga open-minded terhadap pikiran anak-anak muda kayak Andre gitu. Yang datang ngusulin ke saya, itu kan. I'm open-minded. Sepertinya itu kan juga membuahkan hasil gitu. Jadi nggak yang oke. Nah, makanya contoh terakhir nih, terakhir terus dari tadi. Saya kalau minta tim intern ya, ngasih desain sama saya gitu. Itu ada desain yang saya nggak suka sama sekali. Lihat warnanya, lihat cara ngedesainnya. Aduh, saya bilang, aduh ini kayaknya lihat matanya aja pening saya gitu. Ya kan? Ya kan? Tapi saya berusaha open-minded. Saya kasih semua untuk vote. Gitu kan. Saya udah kasih nih vote saya nih. Kalau saya kepilih nih yang saya vote nih, malah saya sekarang jadi takut. Ini kenapa? Dia mau people pleaser, mau nyenengin Pak Peter atau gimana nih? Saya desain yang saya suka biasanya kan warna hitam campur gold misalnya gitu ya. Desain oldies banget gitu ya kan. Yang warnanya pink plus ungu muda plus biru muda. Aduh, bikin saya puyeng gitu kan. Tapi itu yang biasanya dipilih sama anak-anak muda ini. Zaman sekarang nah, saya berusaha open-minded,
untuk saya bilang, oke, I'll go with your choice. Why? Pada saat kita sebarkan di sosial media kita, toh yang nonton kan juga sekarang mungkin 60% is the newer generation. Gen Z. The older generation like me, kan, maybe consists 40% of the workforce now. Why we should follow the 40% while the crowd is 60%? Even more mungkin sekarang. Jadi ya, let's go with the crowd, let's go with the ini. Nah, itu contohnya yang disebut dengan open-minded, even though kita mungkin nggak nyaman gitu. Jadi harus keluar dari comfort zone kita harus, ya istilahnya kalau bahasanya MTech itu embrace change. Embrace the change. Jadi change itu kita datang, lari, peluk ya. Peluk change itu. Jadi kalau misalnya kita aja terhadap perubahan udah resisten, waduh, serem deh ngadapin perubahan dunia yang berubahnya luar biasa. Gitu deh paling deh. Oke. Nggak kepanjangan. Nggak apa-apa, Pak. Terima kasih banyak nih Pak. Nih kita akhirnya udah selesaikan episode perdana kita nih di Lingo Pods. All the best deh. Thank you banget Pak. Ini udah jadi, ya, I think ini jadi standar bearer lah ya di Lingo Pods untuk episode pertama dengan kualitas diskusi yang kita hadapin sekarang. Sekali lagi terima kasih banyak Pak waktunya. Thank you. Udah datang ke sini. Semoga selalu sukses sama MTech dan Inde. Thank you. All the best juga. Thank you. Ngotok.